Berkat film dokumenter Ice Cold Murder yang tayang di Netflix, kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin pada tahun 2016 silam kini kembali viral dan ramai menjadi perbincangan banyak orang. Nama ahli psikolog forensik Reza Indragiri Amriel yang juga terlibat dalam sidang terdakwa Jessica Kumala Wongso pada 7 tahun silam juga kembali dibicarakan usai dirinya mengungkap beberapa kisah hingga teror yang sempat ia alami. Indragiri waktu itu mengungkapkan pandangannya sesuai keilmuannya bahwa Jessica tidak cukup bukti untuk dinyatakan bersalah atas kasus yang dihadapinya 7 tahun silam. Lantas, seperti apa sudut pandang dari seorang Reza Indragiri melihat dugaan penyimpangan penegakan hukum dalam kasus Jessica yang terjadi saat ini? Dan seperti apa kisah Reza yang sempat mendapatkan suap dari salah satu oknum hingga tekanan salah satu petinggi di kepolisian untuk bungkam di pengadilan? Pada masa 7 tahun lalu itu memang harus saya akui ada sekian banyak pihak yang tampaknya tidak begitu gembira dengan kehadiran saya di ruang publik berbagi perspektif keilmuan. Sebagai misal, ada pihak yang mencoba memaksa saya untuk bungkam dengan cara memasukkan uang dengan cara-cara yang tidak bertanggung jawab ke dalam tas saya. Dan ketika hal itu saya komunikasikan ke komisioner KPK, yaitu Pak Laude Syarif, beliau bersepakat dengan saya bahwa ini situasi yang harus dianggap tidak wajar. Karena itulah kemudian KPK mengirim satu tim untuk mengambil barang dari dalam tas saya yang sudah dimasukkan uang ternyata oleh pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut. Logikanya adalah kalau saya yang notabene tidak punya sangkut paut dengan kasus ini ternyata diberikan uang, maka dikhawatirkan bahwa praktek menjijikkan serupa juga dilakukan terhadap oknum-oknum penegakan hukum. Karena itulah KPK menganggap ini sebagai situasi yang serius dan mengirim tim. Situasi yang lain adalah ketika ada orang penting, pejabat di salah satu lembaga negara, punya pangkat yang menyampaikan intimidasi lewat telepon kepada saya, yang isinya pun sama, yaitu ringkasnya meminta saya untuk diam dan tidak lagi berbicara. Uniknya adalah orang yang mengirim intimidasi ini ternyata sekian tahun kemudian, yaitu pada kasus Verdi Sambo, kembali menelpon saya dengan maksud yang sama, memaksa saya untuk diam. Sampai akhirnya saya menarik simpulan, dalam kasus apapun, ketika orang penting ini menelpon saya, hampir bisa dipastikan ada bau amis dalam sisi penegakan hukum kasus tersebut. Ada bau amis dalam sisi penegakan hukum kasus tersebut. Sejak awal kasus ini mencuat, saya sudah mempertanyakan seberapa jauh kekokohan argumentasi untuk menempatkan Jessica di kursi terdakwa. Tampaknya otoritas penegakan hukum mengacu pada teori segitiga kejahatan, bahwa karena korban ada di situ dan TKP-nya ada di situ, maka pelaku pun dianggap harus ada di situ. Siapa korbannya? Dianggap mendiang Mirna. Siapa pelakunya? Karena di situ yang ada adalah Jessica, maka dialah yang diposisikan sebagai pelakunya. Persoalannya, penerapan teori segitiga kejahatan ini menurut saya menjadi rapuh ketika kita bicara tentang kejahatan atau pembunuhan tepatnya yang menggunakan instrumen berupa racun. Logika di balik penggunaan racun adalah orang yang membunuh orang lain dengan racun akan menggunakan instrumen kejahatan itu agar dia bisa membangun alibi. Jadi setelah dia membubuhkan racun ke dalam makanan atau minuman targetnya, si pelaku ini akan bisa menjauh dari TKP, menghindari saksi, menghindari CCTV, memberikan alasan-alasan dan seterusnya. Nah, jadi tidak masuk akal bahwa ada orang, dalam hal ini Jessica, yang disebut-sebut melakukan pembunuhan berencana dengan menggunakan instrumen kejahatan berupa racun, tapi setelah dia bubuhkan racun ke dalam kopi, alih-alih menjauh dari TKP, Jessica justru nongkrong di situ juga. Jadi seolah-olah dia ingin menunggu momen demi momen ketika CCTV merekam perbuatannya, ketika saksi melihat perbuatannya, ketika korban meregang nyawa. Menurut saya kejanggalan macam ini yang membuat saya tidak teryakinkan, salah satunya tidak teryakinkan untuk memposisikan Jessica berada pada kursi terdakwa. Tetap sekali lagi, apapun itu, saya harus tandaskan kita tetap harus menghormati putusan pengadilan. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau.
Sebagai warga negara, saya tidak punya pilihan kecuali bahwa saya harus menunjukkan rasa hormat terhadap putusan hakim yang sudah inkrah. Terlepas suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, tapi saya harus menghormati putusan hakim. Tapi sebagai orang yang sekolah, sebagai orang yang berakal, memang tidak bisa saya tutup-tutupi bahwa sampai hari ini pun saya tetap mempertanyakan tentang keadilan yang sudah dihasilkan di ruang sidang. Sampai-sampai saya pikir perlu kiranya dilakukan pengujian ulang terhadap apa yang netizen nilai sebagai bentuk miscarriage of justice ini. Bagaimana caranya? Itu yang saya tunggu. Sayang beribu sayang, dari tanggal 28 September sejak film Ice Cold dirilis oleh Netflix, sampai saat ini belum ada satupun lembaga negara yang bicara, yang menyanggah, yang mengoreksi tentang, anggaplah, kesan miscarriage of justice yang ada, yang terkirim oleh film Netflix tersebut. Kalau kemudian lembaga-lembaga negara yang relevan ternyata memilih untuk tutup mulut, tidak berbicara sama sekali, maka jangan salahkan publik kalau kemudian publik menyimpulkan, misalnya, ternyata negara memang abai terhadap kesan atau indikasi adanya miscarriage of justice, terhadap kekumuhan ruang penegakan hukum. Dan juga jangan salahkan masyarakat kalau menyimpulkan bahwa jangan-jangan di balik diamnya negara seolah memang membenarkan film Ice Cold. Tidak bisa dipungkiri, viralnya film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso telah membentuk opini-opini publik tentang dugaan adanya kejanggalan yang terjadi pada persidangan Jessica 7 tahun silam. Hal itu pun tidak luput dari sorotan Reza terkait kesaksian Dr. Jaya yang sebelumnya sempat di BAP dan menjadi saksi ahli untuk pihak kepolisian dan JPU kala itu. Mengingat kemunculan Dr. Jaya pada persidangan sebagai saksi ahli kala itu sempat dipertanyakan oleh sejumlah orang, lantaran sang dokter justru bersaksi untuk pihak Jessica Wongso. Kesaksian Dr. Jaya yang menyatakan tidak adanya otopsi dan kejanggalan terkait racun sianida yang ada pada minuman Mirna menjadi misteri case yang hingga kini terus dipertanyakan. Mana ada otopsi? Langsung saya komentari. Seorang ahli di ruang sidang pun sudah secara eksplisit definitif mengatakan tidak ada otopsi. Dengan demikian, kalau kita mau konsekuen dengan pendekatan saintifik, kita tidak punya alasan untuk mengatakan bahwa mendiang Mirna meninggal karena A, karena B, karena C, karena D. Konkretnya kita tidak punya alasan yang kuat, tidak punya data yang memadai untuk menyimpulkan bahwa mendiang Mirna itu misalnya meninggal akibat pembunuhan kah, akibat bunuh diri kah, akibat faktor alami kah, akibat kecelakaan kah. Tidak ada alasannya. Karena sekali lagi tidak pernah dilakukan otopsi terhadap mendiang Mirna. Karena tidak dilakukan otopsi, maka tidak bisa disimpulkan secara definitif penyebab kematiannya. Karena tidak bisa disimpulkan secara definitif penyebab kematiannya, maka praktis no case. Tidak ada kasus, tidak ada persoalan pidana. Saya mempercayai apa yang dikatakan oleh Dr. Jaya, yang merupakan salah seorang ahli yang dihadirkan di ruang sidang. Dr. Jaya ini menempati posisi yang istimewa, karena sesungguhnya dia adalah ahli yang di BAP, ahli dari pihak polisi, ahli dari pihak jaksa penuntut umum. Tapi justru ke ruang sidang Dr. Jaya didatangkan oleh penasihat hukum. Dengan kata lain, terkirim pesan bahwa seolah-olah keterangan ahli yang disampaikan oleh Dr. Jaya ini kendati sudah di BAP tapi dianggap tidak menguntungkan jaksa penuntut umum. Karena itulah tidak didatangkan ke ruang sidang. Nah, saya memandang bahwa keterangan Dr. Jaya sebagai keterangan yang paling tidak meyakinkan saya pribadi, bahwa kadar sianida yang ditemukan tersebut dengan berat atau ukuran tersebut belum mencapai titik yang bisa berakibat mematikan terhadap siapapun. Bang, ini kan terkait. Saya tidak pernah menangkap ada ahli yang menceritakan atau menjelaskan kepada hakim tentang kondisi kepribadian Jessica, spesifik apakah benar Jessica seorang psikopat atau tidak. Karena tidak pernah saya periksa dan hal ihwal ini tidak pernah dibahas di ruang sidang, maka praktis kita tidak punya alasan atau pembenaran untuk menilai Jessica sebagai seorang psikopat. Sebutan atau julukan Jessica sebagai psikopat hanya akan menjadi sebuah penilaian yang tidak terukur, penilaian yang tidak melewati metode yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga sudah sepatutnya untuk dikesampingkan. Menurut saya, dengan vonis bahwa Jessica bersalah, ditambah lagi dengan sekian banyak alasan pemberatan itu tadi, sudah sepatutnya orang ini dihukum mati.
Tapi jadi tanda tanya, kenapa orang yang divonis bersalah dengan sekian banyak pemberatan itu ternyata hanya dihukum 20 tahun saja? Hukuman yang tidak maksimal yang dikenakan kepada Jessica, sang pembunuh berencana, justru mengirim pesan bahwa seolah-olah terkirim tafsiran dari ruang sidang bahwa para pengadil tidak sungguh-sungguh teryakinkan bahwa terdakwa ini, bahwa Jessica ini sudah melakukan pembunuhan berencana. Kalau para pengadil memang yakin seyakin-yakinnya bahwa Jessica adalah pelaku pembunuhan berencana terhadap teman baiknya dengan sekian banyak alasan pemberatan yang tadi saya sebut, maka sudah sepatutnya semestinya hakim menjatuhkan hukuman maksimal, bahkan berupa hukuman mati kepada Jessica.